Semoga Bapak Ibu semuanya sehat, karena hari ini adalah hari istimewa. Yang pertama, istimewanya adalah lingkungan Maria Assumpta. Hari Minggu ini adalah pelindungnya Maria diangkat ke surga. Dan juga pada malam hari ini, keluarga Ibu Haryadi mengundang Bapak Ibu dimohon doanya untuk misa syukur dalam ulang tahun yang ke-80. Semoga dengan misa syukur ini Ibu Haryadi selalu sehat, lancar rezekinya bersama keluarga. Misa pada malam hari ini akan dipimpin oleh Romo Sarce PR ya Romo. Yang tadi saya ditanya oleh Romo dengan Bapak siapa, saya juga dengan jujur menjawab supaya tidak salah atau di jalan. Maka pada malam hari ini sepenuhnya kami serahkan kepada Romo Sarce untuk memimpin perayaan Ekaristi dalam rangka misa syukur ulang tahun Ibu Haryadi yang ke-80. Kami persilakan. Mari kita awali perayaan ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan
damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Terima kasih Ibu Maria Margareta Sri Patmiyanti bersama dengan anggota keluarga, suster, Ibu Bapak umat lingkungan Maria Asunta yang terkasih. Apa kabar malam hari ini? Baik. Sehat-sehat semuanya. Bahagia? Bahagia. Apalagi ada yang berulang tahun. Bahagia. Baik, kita bersyukur bersama dengan Ibu Maria Margareta Sri Patmiyanti di usia yang ke-80 tahun. Sebuah rentang usia yang anugerah luar biasa. Anugerah besar yang Tuhan berikan kepada Ibu menjalani hari-hari hidup di dunia. Dan sebagai ungkapan syukur malam hari ini kita semua diajak bersatu doa-doa kita kepada Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini. Ada orang bilang malaikat itu bingung karena waktu dia mau menghaturkan istilahnya dihitung di kerajaan surga, doa-doa mana yang paling banyak, malaikat itu paling repot di doa permohonan karena yang mohon banyak sekali tapi yang syukur hanya sedikit. Jadi malaikat yang tanggung jawabnya di doa syukur itu enteng karena ringan. Rupanya tidak semua orang banyak bersyukur atas seluruh anugerah hidupnya. Dan malam hari ini kita diingatkan kembali untuk senantiasa bersyukur atas apapun yang kita miliki. Tidak hanya mohon, tapi juga memanjatkan puji syukur kepada Tuhan. Mari dengan poin-poin pembuka ini, ajakan untuk bersyukur, kita mempersiapkan diri kita agar kita layak merayakan Ekaristi ini. Kita syukur kita berkenan kepada Tuhan bersama dengan Ibu Sri Patmiyanti dan pada akhirnya mendatangkan kembali berkat bagi kita semua. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Dalam perayaan ini kita juga bersyukur bersama dengan paguyuban kita, lingkungan kita yang boleh merayakan pesta nama, pesta pelindung Santa Maria Asunta. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putra telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Dan bersama dengan kemuliaan Santa Perawan Maria, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah ulang tahun, rahmat yang diterimakan oleh Ibu Maria Margareta Sri Patmiyanti pada hari ini. Kami mohon
Semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami ikut serta dalam kemuliaannya dan teristimewa Ibu Maria Margareta Sri Fatmian Kolimpahi dengan berkat surgawi dan duniawi, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangan. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Segala keturunan
Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan." Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan kuduslah namanya." Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, pada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Maria Margareta Silipati yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, kita semua yang hadir dan berbahagia malam hari ini, sekali lalu, karena mau bahasa Jawa jadi agak gugup. Sekali lagi, Sugeng Dalu berkah dalam. Halo, bahasa Jawa ya. Baik, kados pundi kabaripun. Jangan yang lain lagi, saya tidak bisa balas lagi ya. Tadi ada yang bilang cakep, baik, saya memang siap pantun. Seperti Roh Kudus berbisik gini ya. Mau dengar ya Ibu ya? Sudah tertawa lebih dulu lagi. Makan malam di rumah Pak Sananta. Menunya tahu dan tempe bacem. Selamat malam umat lingkungan Asunta. Sehat selalu dan berkah dalam. Masih ada satu lagi. Makan bihun pakai semur. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Amin. Satu lagi. Sudah. Satu minta lagi, tidak bisa dikelenggarkan ya. Baik, sebelum berkhotbah, baik saya memperkenalkan diri dulu ya, biar tidak terlalu merasa asing ya. Memang kita tinggal berdekatan, tapi orangnya kok jarang muncul, tidak aktif di lingkungan, jadi malu ini. Baik, saya Romo Sarce. Lengkapnya Romo Yohanes Capistrano Satrini Lobi.
Susah. Sudah panjang, susah, angel lagi. Angel tenang. Yaitu dipanggil Santai, saya tidak tahu ini dari mana. Saya Imam Projo Kuskupan Agung Ende, Florence, NTT. Ada orang NTT di sini. Suster orang NTT. Nanti baru kita urus di belakang. Orang NTT, mereka bilang makan agak banyak. Kenapa saya di sini? Saya ditugaskan oleh Bapak Uskup saya untuk studi di Sanata Dharma. Jadi saya romo mahasiswa. Lalu memang kami tidak tinggal di pastoran atau tinggal di komunitas tertentu, kami buat sebuah komunitas studi. Memang agak kasar disebut kos ya. Komunitas. Karena kalau kos itu nadanya agak lain kan. Ini tidak beraturan ini. Kami membentuk rumah studi dengan 2 teman romo lain. Kami bertiga. Semua dengan tugas belajar di Sanata Dharma. Tapi supaya status kami jelas, uskup saya menulis surat ke Uskup Semarang supaya kami boleh mendapat izin untuk merayakan misa dan juga ada tembusan ke pastor paroki, jadi status kami jelas. Karena ada yang bilang itu romo gadungan. Ya, itu pengantar singkat ya Ibu ya. Oke. Saya dihubungi beberapa malam yang lalu, katanya ketua lingkungan sedikit bingung, tidak menemukan romo. Lalu langsung datang ke rumah. Saya belum mandi juga sore itu, minta untuk merayakan Ekaristi dan akhirnya saya mengiyakan dan sebuah kehormatan boleh mempersembahkan Ekaristi untuk Ibu Eyang ya sebenarnya ya, yang paling Eyang. Baik, bacaan yang dipilih hari ini memang sengaja juga karena kita berada pada hari Minggu, hari raya ini ya, Maria diangkat ke surga, Maria Assumpta, maka tidak ada bacaan yang bertemakan ulang tahun atau apa rumusan-rumusan tertentu. Saya menyesuaikan saja dengan pesan firman Tuhan yang disiapkan oleh liturgi, juga 1-2 refleksi berkaitan dengan Santa Maria diangkat ke surga. Baik, saudara-saudari yang terkasih, untuk saya momen malam hari ini itu punya titik temunya ya. Yang pertama, Maria diangkat ke surga, Maria Assumpta, Assumption, juga ulang tahun Ibu Eyang kita terkasih. Titik temunya adalah sama-sama tentang syukur, tentang kesetiaan Allah, juga harapan. Mari kita lihat satu persatu. Untuk kita yang sudah dengar waktu khotbah romo tadi pagi, tidak apa-apa, ini mungkin pengulangan. Kalau sama ya, kalau tidak ya, syukur. Baik, sukacita pertama, Maria diangkat ke surga. Ini ajaran gereja yang dirumuskan berdasarkan tradisi. Kalau orang bilang, wah di kitab suci tidak ada, memang tidak ada. Ya, Maria diangkat ke surga. Tapi gereja menghidupi juga apa yang disebut dengan tradisi. Para murid diturunkan turun-temurun, tidak tertulis tapi terus dihidupi sampai dengan saat ini. Maka ada 3 ajaran penting gereja Katolik, yaitu kitab suci, Magisterium. ada 2 ya, semoga saya tidak salah. Kitab suci dan tradisi. Dan kemudian pada zaman Paus Pius ke-12 di tahun 1950 baru ajaran ini dirumuskan dalam satu dogma yang resmi. Maria diangkat ke surga dengan segenap jiwa dan raga. Semuanya diangkat ke surga. Pertanyaannya, kenapa Maria diangkat ke surga? Yesus sudah cukup. Kenapa harus Maria lagi? Ini jawaban agak sedikit manusiawi ya, kacamata manusiawi. Maria diangkat ke surga, itu rupanya mau menunjukkan bahwa mungkin Allah sendiri berhutang budi pada Maria. Karena apa? Karena Maria telah berusaha dengan setia untuk taat kepada kehendak-Nya. Ini diperhitungkan oleh Allah. Ini setia dan taat. Dan peristiwa dia diangkat ke surga boleh disebut sebagai ucapan terima kasih dari Allah kepada Maria yang telah pasrah pada penyelenggaraannya. Kita bisa lihat dalam kitab suci. Seorang perempuan di kampung tiba-tiba malaikat datang pada dia, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Siapa yang tidak terkejut dengan peristiwa macam itu? Dan dari peristiwa Maria diangkat ke surga kita belajar 3 hal penting yang sudah saya sebut tadi ya. Hidup adalah perjalanan syukur. Maria menyadari dari awal itu semua adalah syukur. Termasuk ketika dia disebutkan dikandung tanpa noda. Sudah sejak dalam rahim ibunya. Siapa ibu Maria? Santa Ana. Mantap. Yang kedua, kerendahan hati yang luar biasa.
terjadilah padaku menurut kehendakmu. Pasrah. Dan yang ketiga, pengharapan akan janji Allah yang luar biasa atas dirinya. Dan pengharapan itu terpenuhi semuanya sedari awal sampai dengan prosesnya dia diangkat ke surga. Maka tidak heran kalau gereja Katolik merayakan secara khusus Bunda Maria sebagai wanita yang istimewa. Untuk orang yang tidak mengaku iman itu, Maria tidak ada apa-apanya. Ya. Ada banyak beredar video-video di YouTube, ungkapan bahwa Maria itu wanita biasa itu, dia tidak punya peran. Yesus yang penting. Tapi kita ingat bahwa kalau kita saja mengakui seorang perempuan, seorang ibu yang dihormati karena rahimnya ditempati oleh seorang anak manusia, apalagi seseorang yang rahimnya dipakai untuk anak Allah. Engkau percaya Yesus, tapi aku tidak mengakui Maria yang mengandungnya, itu sama dengan omong kosong. Maka ini kita diingatkan kembali bahwa kita secara manusia kita hormat itu. Dan tidak ada cerita bahwa kita agak sedikit menafikan peran Maria dalam seluruh sejarah keselamatan. Nah, ini untuk melawan orang-orang yang menyerang kita dari sudut pandang Maria. Karena banyak juga yang menyepelekan peran Maria. Lalu mereka lupa bahwa ada banyak mujizat yang terjadi juga karena Bunda Maria. Jadi saudara-saudari, mari sekali lagi saya mengajak kita untuk dengan sikap yang pantas memberi hormat kita yang setinggi-tingginya kepada Bunda Maria, kepada Dewi Maria, Ibu Ning Allah. Benar? Betul ya? Dewi Maria, Ibu Ning, Bunda Maria, Bunda Tuhan Yesus, ya. Bunda Allah ya. Oke, itu yang pertama, sekedar untuk menyadarkan kita kembali tentang ajaran Maria diangkat ke surga. Yang kedua, sukacita yang kedua itu hari ulang tahun Ibu Patmiati ya. Bunda Patmiati, Eyang Patmiati. Kita bersama bersyukur untuk anugerah kehidupan yang luar biasa. Kasih Tuhan yang selalu baru setiap hari. Ada kata-kata Mazmur. Betul ya Suster ya? Kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari. Hanya orang tertentu yang bisa merasakan. Sederhana saja. Engkau bangun dari tempat tidur lalu bisa bernapas. Terima kasih Tuhan. Sebagian orang juga sadar bangun tidur langsung HP. Ada pesan nih. Baiklah kita mengawali hari dengan nafas kehidupan. Kasih Tuhan selalu baru. Romo juga begitu ya. Kadang ambil HP. Cek pesan lagi ya. Baik. Dan mari kita melihat kasih setia Tuhan itu dalam terang bacaan Injil tadi ya. Bacaan Injil berkisah tentang Maria yang telah menerima kabar gembira lalu pergi ke Elizabeth ya. Di sana terpujilah buah kandunganmu. Ketika mendengar salamu anak melonjak kegirangan. Kembali menyinggung tentang peran seorang ibu, seorang mama, seorang bunda, rahimnya yang luar biasa. Dan saya mengajak kita untuk bersama-sama mengucapkan Magnificat, pujian Maria tadi ya. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah penyelamat. Sebab Ia memperhatikan aku, hambanya yang hina ini. Apa kira-kira pesan untuk kita dan secara khusus kepada Bu Patmiati yang pada malam hari? Yang pertama, sekali lagi hidup adalah sebuah perjalanan syukur. Magnificat atau pujian Maria itu bukan sekedar pujian biasa, tetapi ada ungkapan hati yang penuh syukur atas karya Allah. Dan kita semua diajak untuk melihat hidup kita sebagai perjalanan dalam kehendak Allah sendiri. Bahwa Allah sudah setia sejak awal. Dan kita tidak hanya bersyukur untuk hal-hal besar, juga hal-hal kecil, nafas kehidupan seperti yang sudah saya singgung tadi, keluarga, sahabat, kesempatan untuk melayani, dan teristimewa kekuatan untuk menghadapi tantangan. Injil kemarin itu bagus sekali ya. Yesus bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa membedakan gunung. Itu kan dimengerti sebagai istilahnya, kau butuh keyakinan ini supaya kau kuat menghadapi kesulitan. Keyakinan itu iman. Dan penjelasan yang sangat bagus dari Romo Kardinal itu dia bilang, kalau engkau punya iman, engkau memiliki harapan. Dan harapan itu tidak pernah mengecewakan.
Beda kalau orang punya optimisme. Kalau optimisme ketika dia hitung-hitung bergeser, dia akan jatuh kepada pesimisme. Tapi kalau kau punya iman, harapan, itu tidak akan pernah mengecewakan. Seperti tahun pengharapan, tahun jubilee kali ya. Itu yang pertama, hidup kita adalah perjalanan syukur. Yang kedua, kita belajar dari Maria soal kerendahan hati. Kerendahan hati itu membuat Allah mengangkat Maria. Kalau Maria agak sombong, Allah tidak memperhatikan dia. Tapi justru karena kerendahan hati, di situ Allah memperhitungkan. Maria tidak menuntut sesuatu untuk selalu diutamakan, tapi dia menjadi saluran rahmat bagi orang lain. Bunda pengantara rahmat. Dan saya yakin Ibu Padmiati dalam kerendahan hatinya juga mau melayani dan berbagi. Mungkin tanpa harus disorot oleh orang atau tepuk tangan pujian. Wah, baik ya. Tidak perlu juga. Tapi kerendahan hati untuk berbagi kasih kepada orang lain. Kerendahan hati itu orang bilang bahasa Latinnya itu humility ya. Dan humility itu dari akarnya dari bahasa Latin humus. Humus itu lapisan tanah yang paling subur. Jadi kalau kita berusaha untuk rendah hati, kita akan bertumbuh menjadi luar biasa. Karena kita menyediakan diri kita sebagai lahan yang subur. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengharapan akan janji Allah. Maria yakin akan janji Allah dan dia diangkat ke surga sebagai bukti bahwa Allah setia di bumi dan setia pula sampai akhir. Untuk Ibu Padmiati usia yang baru, saya yakin adalah tanda bahwa perjalanan ini terus berlanjut. Masih banyak karya baik yang Allah kerjakan dalam diri Ibu, dalam diri Eyang. Juga masa depan yang Tuhan taruh dalam diri Ibu yang berulang tahun hari ini. Saya ingat pesan Paus Leo waktu hari kakek nenek itu bagus sekali ya. Dia bilang apa? Usia boleh bertambah, fisik boleh melemah, tapi pengharapan tidak boleh hilang. Karena yang doanya lebih intens ya. Dalam kamar masih doa sungguh-sungguh. Anak-anak dan cucu-cucu. Dan pengharapan itulah yang kemudian menghidupkan terus sukacita di dalam diri kita semua. Baik, itu satu dua pesan firman Tuhan untuk kita, saudara-saudari. Sekali lagi saya katakan, ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tapi juga bertambah iman, bertambah harapan, bertambah kasih. Dan semoga Ibu selalu dimuliakan oleh Tuhan dan mendapat penyertaan Tuhan dan berjalan dalam kerendahan hati untuk pintu yang penuh dengan berkat yang berlimpah. Amin. Ada pantun terakhir lagi. Ada buah-buahan di depan cermin. Mudah-mudahan amin. Udah jelasin ya. Baik, sekali lagi selamat ulang tahun. Semoga berkat Tuhan senantiasa berlimpah untuk Ibu di hari-hari mendatang dan bagi kami semua yang boleh berbahagia, boleh bersyukur bersama. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita bersama-sama menanggapinya dengan memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Melalui Bunda Maria, Allah berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya. Marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria, agar kita makin mengenal Sang Bapa melalui Putranya Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagi Bapa Suci, para uskup, dan para imam. Ya Bapa, dampingilah selalu Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar mereka mengembalakan umat-Mu dengan iman yang teguh, sesuai Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Sang Bunda Penyelamat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, terangilah dan tuntunlah pemimpin masyarakat kami dengan sinar kasih-Mu, sehingga tugas dan pelayanan mereka selalu diresapi oleh semangat kasih dan kerendahan hati seperti Bunda Maria. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi Ibu Maria Margareta Sri Sulfatmi Haryani,
sedang merayakan ulang tahun. Semoga dengan bertambahnya usia yang kau karuniakan kepadanya, beliau selalu kau beri anugerah sehat, panjang usia, bahagia sejahtera bersama dan dengan keluarga dan dalam karya, sehingga boleh ikut serta memuliakan namamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu, ya Bapa, semoga para ibu meneladan Bunda Maria dalam mendampingi keluarga mereka, agar semangat keluarga Kudus Nazaret selalu tinggal di antara keluarga kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sekitar altar, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, serta kasih kami, sehingga kami makin yakin bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih, dan maut bukanlah akhir dari segala-galanya, sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena karya penyelamatan melalui Kristus Putra. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga, juga rahmat ulang tahun dari Ibu Maria Margareta Sri Pantiati. Semoga kebahagiaan yang telah dicapai Bunda Maria dan kebersamaan kami malam hari ini merupakan janji dan jaminan juga bagi keselamatan kami dan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi persiapan bersama. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa menyesal kami menghadap kepadamu, terimalah kami, dan semoga persembahan kami siang hari ini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini serta seluruh Allah kudus. Ya Allah, semoga persembahan bakti kami ini naik ke hadirat-Mu, dan berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, hati kami bernyala-nyala karena api cinta dan senantiasa merindukan Dikau, bersama dengan Ibu Maria Margareta Sri Pantiati yang merayakan ulang tahun pada hari ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami mengakui karya-Mu yang mengagumkan dalam pengangkatan semua orang kudus teristimewa pada hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Kami memaklumkan cara iman-Mu dengan mengumandangkan nada syukur. Sebab sungguh Engkau telah melakukan hal-hal besar sampai ke segala ujung bumi, dan Engkau telah menyebarluaskan belas kasih-Mu yang melimpah sepanjang masa. Ketika memperhatikan kerendahan hati hamba-Mu, melalui Dia, Engkau telah memberikan juru selamat manusia, Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamat
bebaskan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Pandanglah hamba-Mu ya Bapa, Ibu Maria Margareta Sri Patuyati yang boleh mengalami berkat yang luar biasa di ulang tahunnya yang ke-80. Untuk mengenal sejarah hidup dan perjuangannya, sekiranya syukur ini sampai kehadiratmu agar hari-hari hidupnya terus memperoleh berkat dan kebaikan yang ia juga salurkan pada semua orang yang ia jumpai. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, anggota keluarga kami, leluhur, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami, semoga kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita bersama-sama menyanyikan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Di surga dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah-Mu beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, oleh yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Tuhan selalu bersama.
Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menebus dosa dunia, berilah kami. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Dan saya pantas berhadapan pada saya, tapi bisa pada saja pada saya.
Ya Allah, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kami mohon, semoga berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat dalam kemuliaan surga, kami diantar kepada kemuliaan kebangkitan teristimewa hamba-Mu Ibu Maria Margareta Sri Padmiyanti, diantar kemuliaan hidup dalam segala hal yang dikerjakannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi kita, syukur kita bersama dengan Ibu Maria Margareta Sri Padmiyanti sudah selesai. Syukur Allah. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Di kala tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, dikala kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Matur sembah nuwun Rama Karja sampun kersa tunjulaken pisuci wonten kalih. Suster, Bapak Ibu, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih atas kehadiran dan dukungan kita khususnya untuk hari ulang tahun Ibu Haryati. Dan selanjutnya, Romo, Suster, Bapak Ibu, keluarga memperkenankan untuk rehat sebentar. Mungkin ada kabar baik dari belakang untuk kita. Kami semua berharap. Terima kasih sekali lagi. Maka salah selanjutnya bagi doa makan ternyata kabarnya. Tidak mengecewakan. Ya, maka doa makan ini kami mohon suster untuk berkenan memimpin doa, khususnya yang muda. Silakan suster. Perkenalkan. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Saya memperkenalkan lagi. Soalnya bulan lalu udah perkenalkan, tapi mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingat atau masih ada yang masih baru. Baik, perkenalkan nama saya Suster Vincentia OP. Saya dari Flores Larantuka. Sudut. Baik, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur bagimu ya Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, untuk segala berkat dan rahmat-Mu yang selalu menyertai perjalanan hidup kami pada hari ini. Terkhusus pada malam hari ini kami bersyukur bersama Ibu Margaret yang merayakan ulang tahunnya yang ke-80.
Kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk kasih karunia-Mu yang selalu menyertai perjalanannya hingga ia diberikan rahmat kesehatan, rahmat sukacita di dalam perjalanan hidupnya. Kami juga bersyukur bersama keluarga sehingga Kau memperbolehkan keluarga juga ikut merasakan kasih-Mu, terutama di dalam kehidupan keluarga bersama Ibu Margaret. Dan dalam rasa syukur ini ya Bapa, kami berkumpul bersama merayakan ulang tahun Ibu Margaret dengan menikmati santapan rohani serta menikmati santapan jasmani yang telah Engkau sediakan, yang merupakan rahmat kemurahan kasih-Mu. Sudilah Engkau memberkati makanan yang telah Engkau sediakan ini sehingga mampu memberi kami kekuatan, memberi kami kesehatan, sehingga kami pun selalu bersyukur untuk kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Semoga rasa syukur ini juga Kau berikan juga bagi setiap orang yang membutuhkan, terutama mereka yang di luar sana yang masih berjuang mencari rezeki mereka. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria Assunta diangkat ke surga, tetapi karena liturgi tanggal 15 itu hari biasa, kemudian hari Minggunya tanggal 17 itu adalah hari kemerdekaan, maka oleh liturgi dirayakan hari ini. Terima kasih Romo untuk tadi kita sudah diteguhkan dengan peringatan. Nanti untuk pesta nama sendiri kami akan mengadakan ya karena sudah terjadwal ya di tanggal 15 itu ya Romo. Jadi terima kasih untuk tadi apa yang sudah Romo sampaikan tentang Bunda Maria diangkat ke surga. Semoga ini menjadi kekuatan bagi kami khususnya lingkungan Santa Maria Assunta untuk tetap guyup gitu ya Romo ya, untuk tetap selalu bersatu dan saling bekerja sama. Oke, Bapak Ibu, Suster Romo, karena baunya yang dari sana itu sudah semerbak gitu ya. Mari dipersilakan, mari Romo.